Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pertanian semua. Hari ini di sore yang cerah ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman-pengalaman saya menghadapi patek atau antraknosa. Kira-kira Bapak Ibu sekalian mengalami nggak gagal panen karena patek? Kalau iya, jangan lupa like atau subscribe video ini, kemudian tonton sampai habis. Jamur-jamur patogen yang menyerang di kebanyakan tanaman cabai. Biasanya dia menyerang di bagian cabai ini. Seperti di video saya sebelumnya, saya berada di kebun saya ini yang totalnya di 700 pohon dengan kondisi serba ekstrim. Nah, kalau belum nonton videonya akan saya sematkan di atas ya. Nanti silahkan klik, itu menggambarkan kondisi kebun saya yang sebenarnya. Jadi apa yang saya lakukan supaya tetap panen melimpah. Salah satunya adalah pengendalian hama jamur penyebab patek atau antraknosa. Ya, ada beberapa tips dari saya yang mungkin bisa untuk Bapak Ibu sekalian lakukan di kebun Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa sih jamur ini harus kita tidak boleh remehkan ya? Karena jamur itu adalah satu-satunya patogen yang menurut saya pribadi adalah membuat hampir kegagalan panen hampir 90% ya. Kenapa? Karena yang diserang adalah akarnya, batangnya, bahkan sampai buahnya. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk berbuah atau menghasilkan produk yang bagus. Beda dengan hama-hama selain jamur seperti kutu kebul atau trip, itu kita bisa perbaiki, kemudian dia bisa produksi kembali. Tapi jamur rata-rata akan membunuh pohonnya atau menghancurkan buahnya. Nah, salah satunya penyebab kegagalan panen adalah antraknosa atau patek, sering disebut oleh petani-petani. Dia disebabkan oleh keluarga jamur Colectotrichum ya, bisa jadi Colectotrichum aquatum atau Colectotrichum capsicii. Tapi yang paling sering saya amati adalah capsicii. Nah, patek ini menyerang bagian buahnya sehingga dia menginfeksi di bagian buahnya, menghancurkan struktur kulitnya sehingga membuat seperti gambar ini. Mungkin akan saya sematkan gambar. Saya ada beberapa tips untuk teman-teman sekalian bisa meminimalisir terjadinya patek atau antraknosa tadi. Yang pertama adalah pemilihan bibit yang unggul, yaitu pemilihan bibit unggul yang dalam artian dia yang sudah tersertifikasi untuk tahan antraknosa. Jadi bibit ini jangan dianggap sepele, karena ada beberapa petani yang saya lihat mengembangkan bibit sendiri dari cabai yang dibeli di pasar, itu tidak menjamin cabai itu bagus, walaupun waktu dibelah itu cabainya bagus ya, cuma tidak menjamin itu memiliki sertifikasi tahan terhadap antraknosa. Terbukti di kebun saya ini saya menggunakan bibit yang tahan antraknosa, dan dengan perawatan rutin ini terbukti walaupun cuaca ekstrim dia memiliki persentase 0% kejadian antraknosa atau patek. Yang kedua, saya merekomendasikan untuk teman-teman sekalian melakukan perawatan rutin terhadap cabainya menggunakan fungisida. Kalau saya pribadi menggunakan 2 fungisida kontak dan 1 fungisida sistemik. Jadi itu di rolling ya secara bergantian dengan interval 7 hari sekali. Adapun fungsi perollingan fungisida ini mencegah terjadinya resistensi terhadap jamur pada suatu fungisida. Jadi saya menggunakan ada 3 bahan. Yang pertama ada Biontim, yaitu Biontim itu ada isinya mancozeb di situ. Kemudian yang kedua ada Amistartop untuk fungisida sistemik, dan yang satu lagi adalah Antrakol untuk menyeimbangkan pada suhu ketika cuaca panas. Jadi itu yang bisa saya lakukan di kebun cabai milik saya, dan terbukti alhamdulillah di sini tidak ada kasus-kasus antraknosa untuk patek. Yang ketiga atau yang terakhir adalah melakukan identifikasi cepat dan penanganan secara cepat. Jadi kita harus selalu melakukan patroli berkala terhadap kebun kita. Karena apa? Patek itu dia menyerang dari buah masih belum
besar sempurna. Jadi sudah ada tanda-tandanya dia kehitaman, ada lingkaran hitam seperti itu. Nah, kalau ada terjadi seperti itu, sebelum dia menular ke yang lain harus dilakukan perawatan secara intensif dengan menggunakan spray fungisida tadi. Itu dengan interval bukan lagi 7 hari sekali. Kalau 7 hari sekali adalah fungsinya untuk pencegahan, untuk pengobatan dia spraynya di 3 hari sampai 4 hari sekali. Itu untuk mengeradikasi spora-spora yang mungkin sudah menyebar di teman-temannya, jadi tabir kanan kirinya ya. Jadi harus kita melakukan perawatan merata pada semuanya. Nah teman-teman, mungkin itu beberapa tips dan triks dari saya. Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Kalau menurut teman-teman belum bermanfaat atau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis komentar di bawah, akan saya jawab sebisa saya. Gitu, terima kasih. Salam sukses dalam pertanian cabai, semoga harganya naik terus.